Saya mute semuanya Bapak Ibu, kita langsung saja mulai rapat ini tentang penjelasan format pengisian data. Saya akan coba share screen, bagaimana cara pengisiannya sesuai dengan penjelasan di YouTube. Kita membuka s.id/PTK Sumsel. Nah, jadi linknya adalah s.id PTK Sumsel. Sebelum kita masuk ke link ini, pastikan bahwa kita sudah login ke akun Google setiap PTK. Jadi untuk pendataan online ini, kewajiban setiap guru untuk mengisinya, bukan operator. Sekali lagi, setiap PTK, baik itu guru, staf, atau yang lainnya, wajib mengisi datanya masing-masing. Oke, setelah kita pastikan bahwa email akun Google ini punya masing-masing PTK, barulah kita klik di sini. Setelah kita klik, maka nanti dia akan muncul isian-isian seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Baik, selain data online itu, kita juga diminta untuk mengirimkan format data Excel sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Eka Kasih PTK SMA kemarin di grup. Nah, saya kirim di chat, ini yang baru kami sampaikan di grup MKKS, silahkan dibaca, bahwa setiap sekolah negeri wajib mengisi pendataan sebagai berikut. Yang saya jelaskan barusan, yang ada video YouTube-nya itu mungkin Bapak Ibu sudah tonton, itu ada di poin kedua. Nah, yang belum kita jelaskan adalah poin pertama, yaitu format data Excel. Format data Excel ini mungkin sudah sampai ke Bapak Ibu operator, agar nanti dibuat oleh operator sekolah. Operator masing-masing sekolah membuat data sesuai dengan format Excel yang dikirimkan kemarin. Kemudian data itu nanti digabungkan di operator MKKS. Jadi nanti ngirim ke kaminya itu adalah melalui tiap MKKS. Jadi bukan setiap sekolah yang mengirimkan. Jadi kami hanya menerima dari 17 MKKS SMA dan 17 MKKS SMK serta 1 SLB seperti itu. Nah, mohon setiap MKKS memastikan ke masing-masing operator di wilayah kabupaten kotanya masing-masing agar tidak mengubah format. Sehingga disusun ke bawahnya itu bisa rapi, bisa sama. Kolom-kolomnya tidak bisa ketemu gitu ya. Kalau dia beda format kan nanti kolom A dengan kolom A yang di format lain bisa berbeda. Nanti pengiriman per MKKS ini melalui link s.id rekap MKKS, atau nanti linknya juga saya sampaikan. Link ini akan kami password, yang boleh tahu passwordnya hanyalah operator MKKS agar datanya tidak menumpuk banyak. Jadi kami juga merekapnya mudah karena data Excel ini harus kami paparkan ke kepala dinas hari Senin jam 9. Nah, passwordnya nanti bisa tanya ke saya, operator MKKS silahkan japri saya, WA ke saya. Kami terima paling lambat Senin jam 8, saya butuh waktu 1 jam untuk merekap keseluruhannya, dan jam 9 saya laporkan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, singkat saja. Sebenarnya untuk penjelasan poin kedua, pendataan online, ini sudah saya contohkan melalui video YouTube. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sudah menonton video itu sehingga saya tidak perlu banyak mengulang. Saya akan langsung buka sesi tanya jawab. Saya akan open mic-nya. Silahkan Bapak Ibu aktifkan mic-nya untuk bertanya. Saya sudah izinkan untuk bertanya. Langsung aja diklik unmute-nya dan bicara secara bergantian.
Untuk format Excel Pak gimana Pak? Format Excel-nya ada di grup Telegram ya, Bapak Ibu coba tolong join ke grup t.me/info PTK. Saya coba kirim lagi sekarang ya. Format Excel-nya sebentar. Bapak Ibu yang punya format Excel-nya tolong dikirim duluan. Siapa yang duluan ketemu? Saya juga lagi manjat naik ke atas. Kirim saja di grup Telegram. Sebagian dari kita mungkin sudah ada di grup Telegram. Format Excel. Saya cari di folder download. Nah ini ada format isian honorer. Saya kirim di grup Telegram. Saya buka Telegram dulu. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Selain ada Pak. Ya. Pak, itu nanti yang untuk isi data PTK, Pak, untuk data PTK, PNS dan non PNS itu khusus guru atau staf juga, Pak? Seluruh yang namanya PTK kan singkatan dari pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik saja. Oh, berarti itu yang terdaftar di Dapodik ya, Pak? Ya, untuk yang online-nya ya. Yang kalau yang untuk yang Excel, Pak? Untuk yang Excel-nya, ya dah sementara yang semua ada Dapodik aja dulu. Oh, berarti yang di Excel itu yang tidak ada di Dapodik diisi juga ya, Pak? Yang tidak ada di Dapodik tidak usah dulu, mungkin nanti kami akan pisahkan. Dapodik adalah acuan data kita. Jadi kita mengacu seluruh data itu berdasarkan Dapodik. Nah, saya akan konfirmasi ke Bu Eka lagi untuk data ini. Kalau versi saya, seluruh data baik online maupun Excel itu harus masuk di Dapodik dulu. Karena kita tidak boleh beda persepsi pendataan. Ada Bu Eka, tolong Bu Eka dikonfirmasi apakah data di luar Dapodik boleh kita masukkan? Si PTK SMA. Bu Eka, jadi kan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bu Eka, guru atau staf TU yang di luar Dapodik apakah dimasukkan juga di Excel? Baik. Sebentar, saya mute dulu yang lainnya. Nah, sekarang hanya Bu Eka yang bisa berbicara. Silakan Bu Eka ulang lagi bicaranya. Halo? Bu Eka di unmute dulu. Gambar mikrofonnya dipencet. Nah, sudah. Bicaralah. Ya, bagus. Bisa didengar ya, Mas ya? Jelas, sudah jernih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya tanya dulu. Di tahun 2008 ini ada yang tenaga honornya? Ada, ini operator Bu yang kita minta gabung Bu. Operator ya, baik. Ada yang operatornya tenaga honor? Mereka saya kunci mic-nya, harusnya ada. Ada ya? Yang angkat tangan, Pak Eko. Baik, Ibu Nurul Huda. Haris. Di tahun 2018 kita pernah buatkan SK ya, Dinas Pendidikan Provinsi pernah membuatkan SK yang intinya mungkin digunakan untuk NUPTK. Nah, di tahun 2018 itu apakah semuanya masuk data Dapodik? Masuk di Dapodik? Angkat tangan, mungkin ada sebagian yang masuk, ada yang tidak, Bu Eka. Nanti kita kasih kesempatan bicara. Terus? Ya, coba yakinkan di tahun 2018 SK yang tahun 2018 itu saya tidak ingat apakah masuk semua Dapodik apa tidak. Coba yakinkan itu dulu. Coba Mas buka dulu ini ya agar mereka bisa jawab saya. Sebentar Bu Eka, kita berdua dulu. Saya maksudnya kan walaupun 2019 ada yang sudah masuk Dapodik, itu rasanya perlu kita data kan Bu? Ya benar. Maksud saya gini. Saya mau yakinkan dulu 2018 itu bagaimana, apakah yang masuk Dapodik apa tidak. Oke, saya coba buka mic-nya semua. Silakan Bapak Ibu berbicara, unmute dulu untuk menjawab pertanyaan Bu Eka. Apakah di 2018 sudah masuk Dapodik SK-nya? Harusnya sudah ya. Ada yang nggak masuk. Ada yang nggak masuk Bu, terutama. Ada yang nggak masuk. Ada yang nggak masuk Bu Erika? Itu Bu izin bertanya Pak. Ya. Ya, saya. Ya, lanjut.
Ini 2018 kan kebanyakan baru yang masuk. Ini 2019, Pak. Ya. Dan mereka kan otomatis 2018 kan belum terdaftar di Dapodik. Itu jadi gimana, Pak? Coba Bu Erika bantu jelaskan masalah Dapodiknya, Bu Erika. Ini ada Satgas Dapodik juga kebetulan. Yang kalau di saya juga ada yang belum masuk. Dia punya SK dinas, tapi di Dapodiknya belum masuk, terutama Satpam. Saya itu kelewat 2 orang Satpam. Dia punya SK dinas, nah belum diajukan. Nah kalau yang 2019 itu emang nggak bisa, nggak punya NUPTK mereka karena nggak punya SK dinas. Jadi mau Dan masuk untuk pengajuan SK dinas pun nggak bisa. Apa? Kalau mau masuk Dapodik itu harus punya NUPTK. Enggak juga. Yang penting kan masuk Dapodik aja kan? Iya. Sudah. Berarti tidak masalah. Kita yang ada di Dapodik kan walaupun tidak punya NUPTK tetap kita data kan? Ya, bisa. Ya, seperti itu. Gimana Bu? Yang masuk ada yang enggak jawabannya? Kadang untuk izin bicara Pak Anang. Ngantri katanya. Sebentar. Saya coba ke Bu Eka dulu sebentar, Pak. Bu Eka silakan Bu Eka di tanggal. Memang tidak semua, seingat saya ya, maka saya mau meyakinkan. Seingat saya di tahun 2018 tidak semuanya Dapodik, tapi semua honor yang di tahun 2018 kita data. Baik guru honornya maupun tenaga pendidikannya, semua kita data. Yakinkan yang tahun 2018 itu orangnya masih ada dan masih honor. Karena tidak lagi honor, jangan dimasukkan. Gimana Bu? Iya Bu. Jangan dimasukkan apa Bu? Tahun 2018 itu kan mungkin ada yang berhenti ya. Ada nggak Bu Erika yang keluar yang tahun 2018? Ada. Ya. Misal di sekolah ada yang berhenti Bu. Ya, misalnya di tempat Bu Erika ya, kemarin pada saat pendataan ada 10 orang. Ya, tahun 2018 itu rasanya tahun 2018 semua kita masukkan. Kita akan semua masuk gitu. Maka dia sampai 9.000 kemarin. Nah, dari data itu kemungkinan di tahun 2020 ini tidak semuanya masih honor, ya. Betul. Jadi semuanya masih honor. Jadi ya silakan, kalau dia memang sudah keluar silahkan saja, jangan dipanggil lagi, jangan yang sudah pingsan mendadak siuman, maksud saya gitu Mas, jadi tidak membengkak jumlahnya. Bapak, kita lihat tahun 2018 itu banyak tenaga honor, rata-rata semua kita masukkan, nggak ada yang tertinggal, ya. 19 yang tidak ada SKK, tidak ada di Dapodik, apakah dimasukkan juga Bu Eka? Kan saja kalau dimasukkan itu kan honor di sekolah, silakan saja. Nanti kan makanya di situ kita tuliskan pengangkatan pertamanya tahun berapa, pengangkatan SK terakhirnya tahun berapa, dan dia memiliki tidak di tahun 2018 itu kan ada di file Excel yang dikirimkan kemarin. Sebelum ada yang bertanya, saya izin kunci dulu semua mic-nya. Saya juga mau coba membantu menjelaskan. Kalau di format Excel itu sudah jelas, ada tanggal SK pengangkatan dan seterusnya. Di format online saya lengkapi lagi sumber gaji. Jadi kalau misalnya dia tidak punya data, tidak masuk Dapodik, maka sumber gajinya adalah dari komite atau dari honor komite. Tapi kalau dia masuk Dapodik, maka sumber gajinya adalah PSG. Kalau dia punya NUPTK, maka sumber gajinya adalah dana BOS. Mungkin dari situ nanti kita bisa merinci bahwa seluruh honor menurut informasi dari Bu Eka, jadi ada perubahan dari yang saya informasikan semalam. Seluruh honor, baik itu ada atau belum ada di Dapodik, wajib dimasukkan semua. Jadi sekali lagi seluruh PTK, baik itu guru maupun staf TU ataupun satpam, kebersihan dan lain-lain yang statusnya honor, itu wajib dituliskan semua di data
Excel maupun di data online. Nah, di data online ini juga saya minta tolong untuk yang PNS juga ikut di data. Perbedaannya itu. Tapi yang di format Excel itu khusus hanya honor saja. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya open lagi mic-nya. Silahkan, tadi ada yang mau bertanya dari Pak siapa? Iya, dari Ian, Pak. Dari Pagar Alam. Yuk, apa yang mau ditanya? Yang pertama, Pak, masalah pendataan honorer ini. Ya. Sudah jelas, tadi sudah cukup jelas dari penjelasan dari Pak Anang. Ya. Kemudian yang ingin kami tanyakan masalah sumber gaji. Ya. Jika sumber gajinya, contohnya saya sebagai tugas pokoknya guru honor, Ya. namun diberikan tugas tambahan sebagai operator sekolah. Untuk guru honor saya digaji melalui dana BOS. Ya. Tapi untuk sebagai operator melalui dana PSG. Jadi kan ada dua sumber, Pak. Jadi yang mana yang diisi, Pak? Isi dana BOS saja, yang status dananya lebih kuat aja. Jadi ada hukum ya, mulai dari BOS, PSG, terus apalagi tadi komite ya. Nah, kita pilih prioritas yang paling tinggi, gitu. Kemudian untuk mungkin di luar jalur, Pak. Gimana? Untuk penginputan data PTK baru di Dapodik, itu kami sudah pernah mengajukan beberapa kali ke Dinas Provinsi. Sampai sekarang ada yang belum masuk, Pak. Jadi kami mohon apabila mungkin ada kendala dan lain-lain dalam penginputan data PTK-nya, mungkin bisa diberikan dibagi per kabupaten kota saja, mungkin melalui MKKS, biar lebih cepat mungkin dan efisien, Pak. Seperti itu. PTK penambahan ambil alih dari Pak Wantoro ya. Saya tugaskan Bu Erika untuk bantu saya. Kami akan daftarkan ke Pusdatin dulu. Nanti saya punya akun. Kalau saya sudah yang mengelolanya, saya akan buat semuanya online dan transparan. Kekurangan pun saya akan publish dan kita bisa sama-sama follow up. Tolong saya diingatkan aja dalam beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan registrasi saya di Pusdatin bisa cepat. Tolong diingatkan di grup ya, Pak ya, di grup Telegram. Iya, Pak. Coba pertanyaan yang masalah Pak apa yang barusan nanya? Tentang gaji. Iya, karena teman saya. Saya tanya, Bapak sebenarnya Bapak ngajar atau operator yang ini? Dua-duanya, yuk. Saya guru diberikan tugas sebagai operator. Ada yang TU diberikan tugas sebagai operator. Tanya Bapak. Karena di ya. Secara aktualnya, secara realnya. Bapak S1-nya S1 guru. apa? Guru. Saya apa? guru. Saya guru. Mapel apa, Pak? Guru mapel. Ya, Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris nggak ada jam ya? Ada jam, Bu. Saya mengajar, Bu. Saya punya NUPTK. Saya juga sudah lulus pretest UKG. Nah, gini Pak. NUPTK itu tercantum sebagai guru ya, NUPTK-nya bukan sebagai tendik kan? Masih mendengar? Ya. Gimana Pak? Lanjut, Pak. Respon Pak. Coba. Agak hilang sinyal. Gimana yuk maksudnya kalau dia sebagai tendik atau sebagai guru? Coba kalau mohon koreksi jika salah ya, mohon koreksi jika salah. Karena di NUPTK itu kan biasanya tertulis misalnya atas nama Erika. Erika ini kan guru ya, bukan tendik. Nah, coba lihat lagi di NUPTK-nya sebagai apa, jangan mikirkan gajinya. Takut begini, Pan, kita tidak tahu rencana ke depan itu seperti apa. Takutnya ada pengangkatan, Bapak sudah tercantum di NUPTK-nya itu sebagai guru, tapi tugas Bapak di operator begitu. Nah, apalagi S1-nya S1 bahasa Inggris, bukan S1 komputer, misalnya atau S1 ekonomi, gitu kan. Kalau ekonomi atau jurusan-jurusan umum lain, itu berarti kan bisa lari ke tendik. Nah, tapi kalau Bapak ini kan S1-nya S1 pendidikan, bahasa Inggris. Nah, itu coba tolong kaji ulang lagi. Masalah belum terdaftar di apa? Mas Wantoro tadi ya, yang ini. Coba lihat SK-nya. Dia memiliki kan honor di negeri ini
harus memiliki honor di sekolah negeri, maksudnya bukan di negeri Indonesia ya. Honor di sekolah negeri syaratnya harus memiliki SK gubernur ya, atau kepala bupati atau wali kota minimal 2 tahun kalau honor di negeri. Kalau honor di swasta dia harus memiliki SK yayasan. Nah, coba apakah karena itu dia nggak punya itu makanya belum bisa masuk ke Dapodik ya, belum bisa masuk itu di tempat Mas Wantoro. Coba tanya ulang itu. Setahu saya seperti itu, entah apakah sekarang sudah berubah gitu. Coba Erika rasanya hafal. Gimana kalau Bu? dia nggak 2 tahun mungkin nggak bisa masuk gitu. Nah, iya. sedangkan SK tahun 2018 kemarin saya tidak tahu yang dikeluarkan itu kan ditandatangan oleh kepala dinas. Apakah itu bisa masuk atau tidak? Saya kurang paham karena sudah di ranah Mas Wantoro gitu. Bu Erika, bantu jelaskan, Bu. Ya. Menurut saya, yang kalau pilih itu pilih operator atau guru yang dimasukkan tugas utama dari Bapak itu apa? Tugas utamanya aja yang dimasukkan. Sama guru. Gajinya itu kan ada gaji tambahan. Nah, masukkan gaji tambahannya tuh di sana untuk gaji operatornya. Nanti terdetek di sana. Jadi yang dipilih itu tugas utamanya aja. Nah, untuk yang kenapa belum masuk, kayaknya pernah ditanyakan itu katanya Bu Eka itu nunggu antrian katanya. Banyak yang mengajukan kata Pak Wantoro. Nunggu antrian kapan nggak tahu. Ya nanti kita backup bantu. Sudah bisa. Ini kan saya coba bantu jawab ya. Mohon koreksi juga jika salah. Masing-masing guru itu kan mengentri di sekolah ya, oleh operator sekolah ya rasanya, benar? Iya benar. Benar kan? Nah, iya Bu. Antrian tadi kan ngisi dulu di sekolah. Enggak. Sekarang ini Bu, ngentrinya itu di operator dinas. Nanti operator sekolah hanya menarik data aja. Oh begitu ya? Kan setahu saya begitu ya, karena ada beberapa tempo hari minta tolong saya mengingatkan Pak Wantoro terkait hal ini. Tempo hari dari kecuali itu Bu, kecuali sekolah swasta dia daftar sendiri. Hanya negeri ya? Aprov itu juga, operator dinas juga. Dia ngentri. Oke. Itu khusus untuk Somsel atau semua? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Jadi kalau dulu dari sekolah lalu ke dinas, ya dulu oleh LPMP baru ke Kemendikbud. Saya pernah mengurus itu. NUPTK. Ya, untuk NUPTK itu, Bu. Ini pendek ya, pendataan pendek. Ya, kalau untuk GTK, PTK untuk masuk ke Dapodik hanya melalui Pak Wantoro. Nanti di baik. Jadi ini alasannya apa, ngantri? Ya itulah kita ambil Bu Erika yang akan handle. Insya Allah ini sudah ada solusinya. Kita kan Mas, ya. Nah, itu. Makanya kami usul tadi Bu, agar di sharing aja itu. Mungkin per kabupaten kota, jadi nanti bisa per kabupaten kota atau lewat MKKS atau lewat sekolah yang peringkat atau kualitas Dapodiknya tertinggi, Bu. Seperti itu. Nanti gini ya, coba Bu Erika nanti buatkan persyaratannya sehingga mana yang, kalau memang sistem antrian ya, saya kurang paham secara teknisnya saat sekarang yang PTK. Karena memang pernah juga saya ada guru dari kabupaten mana, Bu, tolong saya karena ketika belum masuk itu. Coba nanti Bu Erika kita bikinkan ya, sama-sama kita bikinkan persyaratannya sehingga siapa yang dulu, siapa yang enggak, atau apa memang sistem antrian atau bahasanya bukan sistem antrian. Nanti kita bikinkan SOP-nya lah kira-kira begitu ya Pak ya, Bapak dan Ibu ya. Nanti biar tahu, kita transparankan saja Mas Anang. Siap, setuju. Nanti oleh Bapak dan Ibu guru yang bersangkutan ya. Ya. Oke. Saya jawab pertanyaan yang ada di chat, bagaimana dengan guru honor baru? Dengan honor baru tahun 2019-2020 tapi sudah ada di Dapodik. Penjelasan dari Bu Eka yang saya tangkap tadi, seluruh honor, seluruh guru dan tendik atau staf
baik itu statusnya sudah ada di Dapodik maupun belum ada di Dapodik, baik itu yang lama maupun yang baru, bahkan yang baru masuk hari ini pun semuanya kita data, semuanya kita masukkan di format Excel, dan semuanya kita input juga di pendataan online. Jadi saya revisi ya, sekali lagi saya revisi chat saya semalam di Telegram, bahwa sekarang ini semua kita data, nanti kita mau pilah lagi, kita akan analisa lagi. Mungkin itu, saya akan coba buka tanya jawab lagi. Silahkan open mic-nya Bapak Ibu langsung bicara. Kalau sudah jadi CPNS Pak, baru lulus tadi, pengumuman SKB, di provinsi yang lain bagaimana Pak honor tersebut? Karena dia bukan honor kita lagi, jadi dianggapnya secara legal, secara sudah bukan honor di Sumsel di sekolah itu lagi, tidak perlu diisi. Tolong koreksi Bu Eka, kalau dia sudah pindah ke kabupaten atau bukan yang lain, tidak perlu lagi kan? Iya Pak. Iya, oke. Sambil nanti kita akan mencoba menjawab. Ada Pak Anang, langsung bicara. Kita halo Pak Anang. Iya, lanjut langsung Pak. To the point. Ada umat cerita lembur, kami ini lembur terus. Silahkan. Terus Pak Anang, untuk kepala sekolah atau guru yang rolling kemarin karena rata-rata masih di Dapodik sekolah lama, itu gimana ngisi data instansinya di sekolah baru atau lama? Pendataannya diisi di sekolah baru Pak, karena ini kan hanya baru ya, di Google Form, tidak berpengaruh pada ya, Serti dan yang lain. Jadi kita memakai data yang betul-betul real dan terupdate dan sesuai dengan kenyataannya. Arti sesuai dengan SK mutasi kemarin ya, Pak Anang? Legalitas seluruh PTK. Itu Pak Anton. Oke. Sip. Terima kasih Pak Anang. Siap. Usul juga Pak, kalau bisa yang untuk di Dapodik itu, untuk kepala sekolah yang baru, kalau bisa otomatis langsung diubah saja Pak, langsung di tempatnya yang baru sekarang. Diskusi dengan Pak Wantoro dan yang lain, itu proses mungkin di awal Januari atau setelah Dapodik baru rilis. Makanya kita ancang-ancang Google Form ini. Data kepala sekolah baru itu seperti apa, saya juga sekalian mendata kan melalui form online, saya bikinkan inputan untuk kepala sekolah, centangan atau pilihan untuk kepala sekolah. Nanti Pak, karena tumburan sertifikat. Halo Pak Anang. Halo Pak Anang. Halo Pak. Silakan siapa yang duluan, langsung bicara. Ini Pak, jadi intinya ini guru PNS, non PNS dan juga kepala sekolah, data PTK-nya dimasukin semua ya? Atau gimana Pak? Maaf saya mengulang pertanyaan karena di sini kendala jaringan Pak. Semua data PTK dimasukkan Bu. Kalau yang di online PNS juga, kalau yang di format Excel hanya non PNS. Baik itu ada di Dapodik maupun semua Dapodik. Terima kasih Pak. Untuk yang non induk gimana Pak Anang? Baik honor maupun PNS? Non induk itu seperti apa ya? Dia mengajar di 2 sekolah. Ada mungkin dia induknya di SMP kota, ada yang dia non induk di SMA provinsi. Bagaimana itu Pak? Cukup 1 kali aja. Jadi tidak double data ya, tidak duplikasi data. Tapi induknya di SMP Pak, bukan di SMA Pak. Jangan masuk, iya, Mas. nggak apa-apa. Bukan, jangan dimasukkan. Coba saya jawab itu. Sesuai SK, sesuai legalitas. Coba Mas saya bantu jawab itu ya. Ya. Itu Pak, kejadian kita di tahun 2018 ya. Di tahun 2018 itu ada yang induknya di SMP. Bu Eka, waktu kita mau habis ya, tolong dipercepat Bu. Saya tidak perpanjang lagi meetingnya, kalau sudah berarti sudah. 2018. Ya. Itu induknya itu ada di SMP. Jangan masukkan Pak kalau di induknya di SMP. Ya. Lalu ada honor di SMA dan SMK. Ya. Itu pilih salah satu Pilih induknya. Siap. SMA atau SMK saja. Siap. Baik Bapak Ibu, meeting ini gratisan. Lain dikit Pak. Jadi yang dimasukkan itu diharapkan yang induk aja di Dapodik itu kan bisa dicek induk apa enggak. Nah, masukkan yang induk aja, jangan yang non induk biar nggak double data. Kalau meeting ini biar
biar bukan kesalahan ya, biar bukan kesalahan operator, mohon diberikan sejenis dasar bagi operator. Nanti ada yang kecemburuan seperti itu. Bikinkan di pengumuman melalui MKKS, Pak. Saya cek di grup MKKS. Siap. Nanti tolong dimasukkan masalah induk non induk tadi, Pak. Siap. Makasih, ingat Pak. Nanti kita lanjut diskusi di grup Telegram ya kalau ini terputus. Ini siap, Pak. Error. Siap. Ada yang mau bertanya? Ini 5 menit mungkin? Ini untuk ke grup Telegram, Pak. Saya belum gabung di grup Telegram. Jadi gimana, Pak? Cara gabungnya t.me/ini Sumsel. Saya chat ya. Ya, SK Dinas itu. Aja di chat, Pak. Bisa nggak, Pak? Sudah saya chat. Buka di browser. Ya. TME. SMKP Mandat itu kan suruh ngirim lewat Excel itu kan? Iya. Ya. Sudah ya? Pak Anang mohon yang di grup itu nanti semalam saya bertanya, mohon di tanggapannya, Pak. Diulang masalah lagi. Sertifikasi. Sudah tenggelam ya, Pak. Diulang lagi aja, di forward lagi ke grup itu biar ada di paling bawah. Untuk SKTP-nya, Pak, itu di tahap-tahapnya itu tidak ada di 1, 2, 3, sedangkan yang SKTP-nya terakhir keluar itu sudah ada, Pak. Di sini. Nanti Sertifikasi. Pak, nanti di grup itu nanti dijelasin hari Senin. Serti di sini. Ya. Siap, Bu Erika. Ya. Nanti di hari Senin ya Pak ya, karena datanya itu di Pak Risman juga, ada di Bu Lisna juga. Jadi nanti kami cek dulu. Nanti kami share yang sudah yang mau diajukan, yang sudah diajukan, nanti kami share lagi. Ya Pak ya. Takutnya nanti operator disalahkan. Ya, siap Pak. Oke, mudah-mudahan nanti kita kelihatan di grup Telegram aja. Kalau sudah SKTP tinggal nunggu aja, nggak mungkin lewat Pak. Ini Pak Anang mau tanya Pak Anang. Silakan yang berkaitan dengan pendataan dulu. Lanjut. Nah ini pendataan Excel ini bagaimana nih Pak Anang? Apa kami kan ada SK Dinas dari 2018, 2019, 2020 tidak ada. Itu bagaimana Pak Anang? Coba tolong dijelaskan, tidak ada SK Dinas. Diisi berdasarkan pertama dan SK terakhir sama SK Dinas. Kalau tidak punya SK kepala dinas tidak usah diisi, dikosongkan. Kami ada SK Dinas tahun 2018 saja Pak Anang. Oh ya udah, itu Ya. SK pertama dan SK terakhir. Kalau nggak ada SK yang lain, semua SK ya isikan. Yang terakhirnya tidak ada Pak Anang. Ya udah, isi yang itu lagi Pak. Ya. Ya, seperti itu Pak. Ya. Kalau ada yang terakhir tidak apa-apa ya Pak Anang. Tidak ada apa? Tidak ada SK yang terakhir, SK Dinasnya Pak Anang. Nggak apa-apa, SK Dinas memang sekali itulah ya, rasanya nggak ada SK Dinas lagi yang lain. Iya. Siap Pak Anang. WK mau tanya, ada yang bertanya Bu, yang di Excel untuk pendidikan itu jumlah pemangku jabatan hasil ABK itu kan nggak diisi. Ideal standar ABK efektivitas itu jumlah pemangku itu apa maksudnya Bu? Isiannya. Terus hasil ABK kelebihan itu ada yang bertanya oleh. Ini yang menanyakan Japri ke saya ya. Jumlah pemangku jabatan. Saya buka ya. Itu agama. Nah, satu ya, misalnya sekolah SMA olahraga negeri Sriwijaya agama. Jumlah pemangku jabatan ada tidak di sekolah itu? Misalnya ada 2 orang, silakan tulis 2 orang. Pemangku jabatan itu apa Bu? Yang mengajar. Kepala sekolah atau pengawasnya atau apanya? Bukan. Begini. Sekolah olahraga negeri Sriwijaya, 1 agama. Ada berapa orang yang mengajar pelajaran agama di sekolah itu? Ngampu berarti Bu, lebih tepatnya. Ya. Termasuk honor, Bu? Itu atau untuk PNS saja? Yang negeri Pak, ini yang negeri. Kalau negeri. Yang negeri itu yang PNS atau yang honor yang di pemangku jabatan, Bu? PNS sekolah negeri. PNS sekolah negeri. Pegawai negeri, bukan pegawai sekolah. Untuk pengiriman Excel-nya itu untuk PTK honor dikirim kemana, Bu? Pengiriman saya jawab, Eka. Baik, untuk pengiriman saya mute dulu semuanya. Saya jelaskan di chat yang di atas bahwa pengirimannya melalui operator MKKS
Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu operator sekolah buat dulu data Excel-nya sesuai dengan format itu, kirimkanlah ke operator MKKS, kemudian nanti operator MKKS menjadikan satu file, satu sheet ke bawah sesuai dengan yang dicontohkan. Saya akan coba buatkan videonya, saya share di grup nanti cara menggabungkannya sehingga formatnya tetap sama ke bawah. Tolong ditambahkan bagian paling kanan itu NPSN dan nama sekolah, sehingga kalau saya buang kepalanya, saya masih bisa dapat per sekolahnya untuk saya pivot atau saya analisa. Kemarin saya lupa di kolom keterangan itu harusnya ada NPSN dan ada nama sekolah. Mohon bantuannya Bapak Ibu operator MKKS untuk merekap semua format Excel yang ada di wilayah kabupaten kotanya masing-masing. Mudah-mudahan hari Senin jam 8 kami sudah bisa terima format dari MKKS yang sudah gabungan melalui link s.id/rekap MKKS atau nanti saya sampaikan di grup Telegram beserta contoh tutorialnya. Intinya sekarang fokuslah ngisi dulu ke data Excel masing-masing sekolah. Mungkin besok pagi atau nanti malam baru digabungkan oleh MKKS dan dalam waktu 1-2 jam mudah-mudahan sudah bisa dikirimkan ke link tersebut. Jam 9 langsung kami paparkan di hadapan Kepala Dinas. Jadi MKKS mana nanti yang tidak ada datanya, Pak Kadis akan langsung menelpon Ketua MKKS-nya. Jangan sampai Ketua MKKS-nya ditegur, Bapak Ibu di sekolah akan kena tegur juga. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Ini Pak, paling lambat pengiriman datanya kapan Pak? Pengiriman datanya paling lambat kapan Pak? Senin jam 8 pagi. Senin jam 8 pagi Pak. Anang. Iya. Bisa diinformasikan ke MKKS supaya ditunjuk operator MKKS Pak. Jadi supaya tidak siur. Iya, siap. Tunjuk operator MKKS. Saya sudah catat Pak. Excel honor dan Excel PNS ya Pak ya? Iya. Yang Pak Ana, gimana? yang untuk guru itu kan ngajarnya sesuai dengan ijazah, harus linear dengan ijazah S1-nya atau gimana Pak? Sesuai dia mengajar realnya. Sesuai mengajar ya? Bukan nggak harus linear dengan ijazah? Dia mengajarnya saja dulu, kita bicara kondisi real di lapangan dulu aja sambil nanti kita coba analisa dan kita diskusikan lagi. Ya Pak. Mas Ana, saya minta waktu lagi ya sebentar ya, saya ulang lagi. Mute dulu Al biar suaranya jernih. Bu Eka. Halo. Bu Eka bicara. Unmute lagi Bu Eka, unmute lagi. Nah. Itu ya Bapak Ibu, pertanyaan Bu Erika tadi karena ada banyak tugas yang mesti Bapak dan Ibu kerjakan. Ini adalah tugas operator, mohon maaf di hari liburnya seperti ini. Jadi untuk memangku jabatan tadi itu adalah permintaan data BKD. Sesuaikan dengan PNS yang saat ini. Ya, keadaan real saat ini. Pemangku jabatan itu adalah bahasa kepegawaian ya. Bahasa kepegawaian, jadi pemangku jabatan itu adalah yang bertugas misalnya agama, berapa orang guru PNS agama di sekolah itu ya. Lalu kami minta tahun 2018 kami pernah mengirimkan SMK membagikan SK ya, SK Bapak dan Ibu honor di tahun 2018 ada SK-nya dan ada format SK depan itu ya yang ada lampirannya. Nanti itu kami serahkan tahun 2018 dengan